Makhluk misterius dari Gevaudan, kreatur mirip serigala yang menebar teror di wilayah abad ke-18 dan membunuh puluhan orang. Pada musim panas tahun 1764, di daerah terpencil Gevaudan, di selatan Prancis, kehidupan yang tenang mulai diganggu oleh bisikan-bisikan yang mengerikan. Wilayah ini dikenal dengan hutan-hutannya yang lebat dan perbukitan yang terjal, tempat-tempat yang menuntut ketahanan dan kewaspadaan dari penduduknya. Namun, tak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk teror yang akan mengguncang kedamaian hidup mereka. Awalnya hanya desas-desus, cerita singkat yang disampaikan oleh para pelancong atau bisikan di antara penduduk desa. Namun, perlahan, ketakutan mulai menguasai mereka. Sesuatu telah mulai memangsa domba-domba mereka. Kemudian, anak-anak mulai hilang. Pada suatu hari yang tampaknya biasa, Jeanne Boulet, seorang gadis penggembala muda, membawa kawanan dombanya untuk merumput di bukit di luar desa Les Hubaks. Ia telah melakukannya ratusan kali sebelumnya, tanpa rasa takut. Hutan yang berbatasan dengan desa memang dikenal sebagai rumah serigala, namun serigala-serigala itu sudah lama menjadi bagian dari alam liar yang biasa dihindari. Namun, hari itu ada yang berbeda. Saat matahari mulai terbenam, dan bayangan panjang mulai menggelap, Jeanne tak kunjung pulang. Orang tuanya menunggu, lalu mencari ke dalam hutan, memanggil namanya. Jam demi jam berlalu, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Malam pun tiba, dan desa mulai diliputi kecemasan. Akhirnya, mereka menemukannya di dekat sebuah pohon, tepat di luar tempat domba-dombanya sedang merumput. Dia telah hilang, kata mereka, seakan-akan ditelan oleh bumi. Tidak ada teriakan, tidak ada jeritan meminta tolong, hanya keheningan hutan yang aneh. Orang tuanya tak akan pernah melihatnya lagi. Seiring berjalannya waktu, ketenangan desa mulai retak. Anak-anak lainnya menghilang, satu demi satu. Setiap kasus mengguncang penduduk yang sudah terlanjur terperangkap dalam ketakutan. Lalu datanglah korban pertama dari kalangan orang dewasa. Seorang pria tua, seorang petani yang sedang memeriksa perangkapnya, ditemukan tergeletak tak bernyawa di ladangnya. Tubuhnya tidak hancur, tetapi ada sesuatu di matanya, teror yang membekas di ekspresi terakhirnya, membuat orang-orang merinding. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Ada yang mengatakan bahwa kawanan serigala semakin berani, semakin agresif dari sebelumnya. Tetapi bahkan bagi mereka yang sudah lama hidup berdampingan dengan pemangsa alam, cerita tentang makhluk baru ini terasa berbeda, lebih menyeramkan, lebih gelap. Suatu sore, seorang wanita bernama Marie sedang berjalan sendirian di sepanjang jalan setapak yang sudah dikenalnya sejak kecil, yang melintasi hutan tak jauh dari rumahnya. Ia selalu merasa nyaman berada di hutan, tetapi hari itu ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Ada keheningan yang menggelisahkan di udara, sebuah keheningan yang begitu dalam. Rasanya seperti seluruh hutan menahan napas. Burung-burung tak bersuara, gemerisik pepohonan terasa jauh lebih sepi. Bahkan suara sungai yang biasanya terdengar riuh seperti tertelan. Marie mempercepat langkahnya, nalurinya mengatakan ada yang salah. Kemudian ia mendengarnya, sebuah dengungan rendah yang mengancam, hanya beberapa langkah di belakangnya, di balik semak belukar. Ia terhenti, jantungnya berdebar kencang. Suara itu bukan dari hewan yang ia kenal, bukan serigala, bukan beruang, bukan babi hutan yang biasa berkeliaran. Dengungan itu semakin dalam. Diikuti oleh suara yang tak bisa disangkal, sesuatu bergerak cepat di balik semak-semak, mendekat. Tanpa waktu untuk berpikir, ia berlari, menerobos semak-semak yang lebat, napasnya terengah-engah. Tetapi saat ia tiba di lapangan terbuka di tepi desa, tak ada apa-apa di belakangnya. Suara dengungan itu hilang, namun, ketakutan tetap membayangi. Malam itu, penduduk desa berkumpul di dekat perapian mereka, berbicara pelan tentang makhluk itu, meskipun tidak ada yang berani menyebutkan namanya. Apakah itu serigala? Atau sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang mengintai dari bayang-bayang, mengamati dari sudut-sudut hidup mereka. Menjelang musim gugur tahun 1765, keadaan semakin tak tertahankan. Penduduk desa tidak lagi merasa aman. Satu persatu, mereka mulai meninggalkan rumah mereka sebelum malam tiba, mengunci pintu dan memaku jendela. Namun itu pun tidak cukup. Makhluk itu, apapun itu, seolah tidak mengenal batas. Serangannya cepat dan menakutkan, tetapi ia tak pernah benar-benar menampakkan dirinya. Selalu hanya bayangannya yang melintas. Gerakan halus dalam semak, suara derak lanting yang tak dapat dijelaskan.
Dalam keputusasaan, penduduk Gevaudan mengirimkan permohonan kepada raja mereka, Louis ke-15, yang mulai khawatir dengan kepanikan yang semakin meluas, mengirimkan pasukan untuk membantu. Pasukan raja terdiri dari pemburu berpengalaman, terlatih untuk menghadapi binatang buas. Namun saat mereka memasuki hutan, mereka menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Makhluk itu begitu elusif, selalu melarikan diri dari tangkapan mereka. Setiap kali mereka merasa telah menjepitnya, makhluk itu menghilang begitu saja. Penduduk desa berbicara tentang makhluk itu dengan suara pelan, seolah menyebut namanya bisa membangkitkannya. Mereka berkata bahwa makhluk itu bergerak seperti bayangan, cepat dan diam, selalu berada di luar jangkauan senjata mereka. Tidak ada seorang pun yang benar-benar melihatnya, tidak tanpa diburu sendiri. Di tengah kekacauan ini, seorang pemburu lokal, Jean Chastel, muncul. Ia dikenal sebagai pria yang menyendiri. Sosok yang jarang berbicara tentang pekerjaannya, tetapi dihormati oleh komunitas karena keahliannya dengan busur dan senapan. Ada desas-desus tentang Chastel, seorang yang memiliki keyakinan aneh. Seorang Katolik yang juga terikat dengan cara-cara lama. Ia mengklaim dapat melacak makhluk itu, bahwa ia memiliki cara khusus untuk memahami hutan dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Chastel tidak gentar dengan kegagalan pasukan raja. Ia tahu bahwa makhluk itu bukanlah binatang biasa yang bisa diburu seperti biasanya. Itu bukan hanya serigala, itu adalah sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak wajar. Ia mengumpulkan peralatan dan berangkat sendirian, bertekad untuk mengakhiri teror ini. Hari demi hari berlalu, dan makhluk itu terus menghindarinya. Penduduk desa mulai kehilangan harapan, ketakutan semakin mendalam seiring pembunuhan misterius yang terus terjadi. Kemudian, pada suatu sore yang penuh ketegangan, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Chastel menemukan dirinya di sebuah ngarai yang dalam. Udara terasa berat, penuh ketegangan. Ia telah melacak makhluk itu ke tempat ini. Meskipun ia belum bisa melihatnya, ia bisa merasakannya. Ia mengangkat senapannya, larasnya berkilauan di bawah cahaya senja, dan menunggu. Lalu, dari balik pepohonan, ia melihatnya, sebuah bayangan. Bukan serigala, bukan juga makhluk yang pernah ia lihat sebelumnya, tetapi sesuatu yang liar dan tak terkendali. Matanya menyala, dingin dan tajam, dan ia bergerak mendekat. Chastel membidik dan melepaskan tembakan. Suara tembakan itu menggema di seluruh bukit, dan seketika, keheningan melanda. Saat ia mendekati tubuh makhluk itu, ia mendapati bahwa itu memang seekor serigala besar, tetapi berbeda dari serigala manapun yang pernah ia lihat. Ukurannya lebih besar, bulunya lebih gelap, dan fitur wajahnya lebih menonjol. Namun saat ia berdiri di atas tubuhnya, menatap mata liar yang sudah tak bernyawa, ia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa makhluk itu bukan sekadar serigala, tetapi sesuatu yang lahir dari kegelapan yang melanda tanah itu. Saat Chastel membawa tubuh makhluk itu kembali ke desa, penduduk awalnya merasa lega, lalu terperangah. Makhluk itu telah mati, tetapi sifatnya tetap menjadi misteri. Apakah itu hanya serigala raksasa yang dipenuhi kebingungan dan kegilaan? Atau mungkin ia adalah sesuatu yang lebih gelap, makhluk yang tak terikat oleh hukum alam? Tahun-tahun berikutnya, BT du Gevaudan perlahan-lahan menghilang menjadi legenda. Orang-orang akan membicarakannya dengan bisikan, mengenang ketakutan yang ditimbulkannya, cara ia mengintai mereka dalam kegelapan. Dan bagaimana ia akhirnya dibunuh oleh tangan Jean Chastel. Namun tak ada seorang pun yang bisa mengatakan dengan pasti apa sebenarnya makhluk itu. Beberapa percaya itu adalah iblis. Sementara yang lain berpendapat itu hanyalah monster yang lahir dari alam liar. Apapun itu, penduduk Gevaudan tak akan pernah melupakan bayang-bayang yang pernah mengintai tanah mereka. Dan meskipun bisikan terakhir tentang BT itu menghilang ke dalam halaman sejarah, orang-orang Gevaudan tahu satu hal pasti, beberapa misteri tidak akan pernah sepenuhnya dimengerti, dan terkadang hal yang paling menakutkan adalah yang tak pernah benar-benar terlihat sama sekali.